Halo semuanya, kenali nama aku Ana Agung Sripita Maharani dari kelas 11 IPS 2. Direkamnya video ini untuk memenuhi tugas aku pada mata pelajaran Sejarah Indonesia tentang salah satu tokoh yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, saksikan terus videonya. Yang dibahas pada video ini adalah satu, biografi tentang Bung Tomo, dan yang kedua, peran Bung Tomo dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sutomo atau kerap kali dikenal dengan nama Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Perjalanan karir Bung Tomo. Dilansir dari laman Perpustakaan Sekretariat Negara, di usia muda Bung Tomo sudah aktif dalam organisasi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada usia 17 tahun, beliau menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Bung Tomo memiliki minat pada dunia jurnalisme. Perjalanan karir beliau di dunia jurnalisme, yaitu satu, beliau pernah menjabat sebagai wartawan lepas pada Harian Suara Umum di Surabaya pada tahun 1937. Dan yang kedua, sebagai redaktur Mingguan Pembela Rakyat di Surabaya pada tahun 1939. Kehidupan keluarga Bung Tomo dimulai pada tanggal 19 Juni 1947, di mana Bung Tomo menikahi Sulistina, seorang bekas perawat PMI. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Tin Sulistami, yang lahir pada tanggal 29 Juni 1948, yang kedua Bambang Sulistomo, lahir pada 22 April 1950, yang ketiga Sri Sulistami, lahir pada tanggal 16 Agustus 1951, dan yang terakhir Ratna Sulistami, lahir pada 12 November 1958. Akhir hidup. Bung Tomo menghembuskan nafas terakhirnya di Mekah, Arab Saudi saat sedang naik haji pada tanggal 7 Oktober 1981. Jenazahnya dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Baru saja aku membahas tentang profil Bung Tomo. Selanjutnya aku akan membahas tentang peran Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Awal mulanya, Oktober 1945, Bung Tomo sempat melakukan perjalanan ke Jakarta. Disitulah ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bendera Belanda telah berkibar di tangsi-tangsi militer bekas kedudukan Jepang. Untuk melakukan perlawanan, Soekarno-Hatta memilih jalan diplomasi karena pasukan Indonesia minim persenjataan dan tidak berdaya. Melihat kondisi semacam ini, Bung Tomo tidak ingin sifat pesimisme menyebar ke Surabaya. Ia membulatkan tekad untuk membakar semangat arek-arek Surabaya melalui orasinya. Bung Tomo melakukan orasinya melalui radio pemberontakan yang terletak di Jalan Mawar, Surabaya. Peran lain Bung Tomo. 1. Bung Tomo menjabat wakil pemimpin redaksi kantor berita Dome di Surabaya pada masa kedudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Yang kedua, Bung Tomo aktif bekerja di kantor berita Antara, yaitu kantor berita milik pemerintah Indonesia pada tahun 1945. Yang ketiga, Bung Tomo menjabat sebagai Ketua Umum Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Melalui BPRI, Bung Tomo selalu mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia. Yang keempat, Bung Tomo pernah diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi salah seorang pemimpin di TNI yang bertugas mengordinasikan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di bidang informasi dan perlengkapan perang. Bung Tomo resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Sang istri, Nyonya Sulistina, menerima langsung surat keputusannya yang diserahkan Presiden. Pengangkatan ini buah dari desakan berbagai pihak termasuk GP Ansor dan fraksi Partai Golkar DPR. Nah, jika kalian bertanya kenapa aku memilih Bung Tomo untuk dibahas pada video ini, jawabannya karena Bung Tomo berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan Belanda kala itu.